Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan suri toladan bagi kita semua, yang mengantarkan kita ke alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang struktur dalam teks eksplanasi. Struktur yang dimaksud di sini meliputi yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi atau simpulan. Baik, untuk materi kita hari ini yaitu tentang menyajikan hasil teks eksplanasi. Sebelum kalian menyajikan teks eksplanasi, kalian harus mampu mengomentari pengerjaan hasil teks eksplanasi yang dibuat oleh orang lain. Dalam berkomentar bisa dibagi menjadi dua, baik itu berupa kritikan atau penolakan maupun dukungan atau pujian. Perhatikan contoh komentar di bawah ini. Nah, itulah gara-gara kebiasaan kita membuang sampah di sembarang tempat. Selokan meluap, akhirnya banjir. Siapa lagi yang menderita kalau bukan masyarakatnya itu sendiri? Makanya, lain kali kalau membuang sampah harus di tempat yang benar agar musibah tidak terjadi. Itu contoh komentar yang pertama. Selanjutnya contoh komentar yang kedua. Untungnya gempa itu tidak terjadi pada malam atau dini hari. Kalau itu yang terjadi siang hari, tentu banyak korban. Syukur pula para warga tidak panik sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tanpa ada yang terluka. Kejadian itu harus menjadi pelajaran bagi kita tentang cara menghadapi musibah, khususnya gempa. Jadi berdasarkan contoh di atas, teks di atas merupakan bentuk komentar terhadap isi suatu teks eksplanasi tentang berlangsungnya atau terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan contoh di atas pula dapat kita simpulkan bahwa komentar dalam teks eksplanasi didefinisikan sebagai ulasan, tanggapan, atau sambutan atau respon terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Dari contoh komentar di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis komentar. Jadi contoh komentar yang pertama merupakan contoh komentar kritikan atau penolakan. Lalu contoh komentar yang dua yang telah Ibu bacakan tadi merupakan contoh komentar dukungan atau pujian. Baik anak-anakku sekalian, mungkin cukup jelas pengertian dari komentar dalam sebuah teks eksplanasi, lalu jenis-jenis komentar dalam sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya tugas kalian yaitu mengomentari atau memberikan komentar yang langsung berkaitan dengan teks berjudul Gempa Bumi. Jadi pembelajaran yang lalu Ibu sudah pernah berikan contoh teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Teksnya dapat kalian buka kembali di Google Classroom-nya pada pembelajaran kita sebelumnya. Lalu kalian memberikan komentar ya. Jadi di bawah ini ada 5 komentar. Jadi kalian tentukan komentar manakah yang sesuai dan yang terdapat dalam teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi. Jadi komentar yang pertama, pemerintah seharusnya segera mengatasi
keterlambatan bantuan itu, misalnya dengan mengerahkan helikopter agar bantuan itu bisa segera sampai kepada para warga. Jadi apakah komentar yang pertama ini merupakan komentar yang berkaitan atau yang sesuai dengan teks yang berjudul Gempa Aceh? Kalau sesuai, tulis sesuai. Lalu komentar ini termasuk jenis komentar kritikan atau dukungan, ya. Kritikan atau penolakan, dan dukungan atau pujian. Selanjutnya komentar kedua, di Aceh ketika bencana tsunami itu melanda warga di sana, bantuan datang terlambat sehingga para korban kian bertambah. Jadi sama ya. Jadi apakah komentar yang kedua ini merupakan komentar yang berkaitan dalam teks yang berjudul Gempa Bumi? Jika berkaitan, kalian tulis berkaitan, lalu tentukan jenis komentarnya termasuk kategori kritikan atau dukungan. Ya, jadi seperti itu. Seterusnya, jadi ada 5 komentar. Jadi ada 5 komentar yang akan kalian sesuaikan apakah berkaitan dengan teks yang berjudul Gempa Aceh. Lalu kalian tentukan jenis komentar dari kelima komentar ini apakah termasuk kritikan maupun dukungan. Jadi baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja penjelasan Ibu yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu komentar dalam teks eksplanasi dan jenis-jenis komentar. Jadi Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami, lalu tugas yang Ibu berikan ya dapat kalian selesaikan dengan baik. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan kepada Ibu melalui WA pribadi Ibu, bisa ditanyakan. Misalnya ada penjelasan Ibu kurang jelas atau tugas yang Ibu berikan juga kurang jelas. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.